kasih atas waktunya untuk hadir di sini untuk konseling ya. Perkenalkan, saya Gevira Kamila Jamil, biasa dipanggil Gevira. Oke, di sini saya sebagai konselor yang akan membimbing kamu untuk mengeluarkan tuh kesah ya. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, bahwa di sini saya tidak akan menghakimi Anda, tetapi saya di sini akan membantu Anda untuk mencari solusi atas masalah Anda. Apakah Anda siap untuk konseling hari ini? Setelah itu, siapa nama lengkapnya? Karina Siti Aisyah. Biasanya dipanggil Karin. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sekarang pondok di Gangje ya? Iya. Apakah di Gangje ini mengambil perkuliahan Mahat Ali? Sudah semester berapa di Mahat Ali? Di Unuja juga belum ada kuliah? Oh, udah. Cuma di Mahat Ali aja. Selama mondok di sini, apakah sudah kerasan atau tidak kerasan? Kalau itu ya Pak, kerasa. Sudah berapa lama pondok di Nur Jadi? Dari 2019. Berarti 7 tahun. Okay. Apa nih yang paling kamu suka selama tinggal di pondok pesantren? Pertemanannya ya. Kalau misalnya hal-hal yang berat kamu lalui di pondok apa nih? Ini Pak, ya kadang pertemanan juga, tapi masakan di Mahat Ali, jadinya ya gitu dah, sering nggak lulus juga masalah saya pribadi sih. Dari sayanya males. Ya males. Kalau kegiatan sehari-hari di pondok itu, apakah kamu selalu ikut kegiatan dengan baik atau ada bolos-bolosnya? Ada bolosnya. Boleh nggak ceritakan tentang misalnya apa aja deh yang berat buat kamu itu berat dilalui di Mahat Ali atau Gangje? Pernah saya gak lulus selama saya kan dari 7 tahun Mbak ya. 7 tahun di Mahat Ali itu dari MTS. Nah MTS ini saya gak sekolah selama 3 tahun. Nyalaf lah sekolah tapi cuma 6 bulan. Terus udah nyoba fokus, ternyata mungkin kemampuannya saya kurang ya kalau di kitab. Soalnya bukan kemauan saya di Mahat Ali. Jadinya itu pas gak lulus selama 1 tahun. 1 tahunnya lagi lulus tapi idat ini 2 tahun di idat. Semester 3 ini saya 3 tahun sekarang ini. Itu ya gara-gara saya Pak, saya sendiri. Soalnya ada males gitu ya, ada males. Sulit juga Pak, kurang kemampuannya, pemahamannya. Apalagi kan di Mahat Ali itu mencakup pembelajaran kitab-kitab yang cukup susah ya untuk dipahami ya. Kalau misalnya kamu merasa malas nih untuk mau ikut KBM atau pelajaran ini, ada nggak usaha yang kamu lakukan selama kamu merasa malas itu untuk belajar? Apa usahanya? Belajar, meskipun lah saya malas, tetap masuk KBM. Meskipun udah gak banget, gak matanya. Tapi kalau misalnya tentang waktu, disiplin, kamu disiplin atau sering mau menunda-nunda tugas? Enggak banget. Gak pernah menunda tugas ya? Misalnya saya mau bantu kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Misalnya kamu di sini kan malas ya, malas untuk mengikuti kegiatan yang mestinya banyak padat juga. Kalau misalnya itu kalau tugasnya apa ya? Kayak kalah, biasanya kan banyak itu ya tuntutan
sedangkan saya kan nggak kuliah ya. Jadinya saya bingung mbak cara bikin buat makalah itu gimana presentasi. Jadi juga saya drop. Kalau misalnya untuk mengerjakan tugas itu lebih baik kayak misalnya di sekarang ya kamu kan dapat banyak tugas nih dari mata ini, lebih baik kamu itu atur waktu. Misalnya hari Senin sama Selasa saya akan mengerjakan tugas A, lalu hari Rabu dan Kamis saya mengerjakan tugas yang B. Jadi kamu gak numpuk tugas, saya bisa. Kalau misalnya kamu nggak tahu cara buat makalah ya kan, tapi pastinya di materi ada yang mondok juga atau ada yang kuliah di Unuja kan. Kamu bisa minta untuk diajarkan sama mbak. Kalau misalnya butuh bantuan bisa kan, untuk bantuan mengerjakan tugas itu saya kan nggak tahu cara buat makalah, kita bantu siapa aja. Mbak semampunya sudah Mengerjakan sendiri ya. Lihat contoh yang ada yang mbak yang mengerjakan itu tugas yang sama. Soalnya kan kalau di Madani semester 1, 2 itu setahun mbak. Kalau nggak lulus ulang lagi. Ya. Kalau Unuja kan beda ya. Kegiatan kita, apakah ini berdampak ke ibadah kamu? Tidak. Atau mungkin kamu punya kayak solusi atau itu? Mungkin kamu udah kepikiran gitu. Apa ya? Kan saya juga kadang ya mbak, kemarin ini saya males ikut kegiatan gini, itu juga ikut males kegiatan Han sampai kemarin tuh nggak lulus gara-gara itu dah jarang Sini sekedar mengingatkan ya, kalau kita punya rasa malas tuh pastinya kan semua orang punya. Saya pun juga kadang malas gitu. Tapi kita harus punya kesadaran diri kalau apa yang kita lakukan ini, yang kita kerjakan itu bermanfaat bagi kita. Jadi aku malas tapi ini bermanfaat untuk kamu. Kan ilmu-ilmu yang ada di pondok, ilmu yang ada di kuliah hari ini sangat penting. Jadi awareness atau kesadaran diri itu penting ya. iya. Jadi nanti kalau misalnya kamu males KPM, tapi nanti kamu harus begitu. Tapi KPM ini penting untuk aku ke depannya juga gitu ya. Mungkin ada yang mau dikisahkan lagi tentang masalah-masalah pertemanan? Iya, pertemanan Pertemanan gimana? ya mbak, kan saya orangnya gak enakan ya mbak. Kalau mereka minta tolong, kalau pas saya lagi gak enak, kalau lagi malas-malasnya nih mbak, kan gak enak mbak, yang mau nolak udah terlalu gak enakan, over. Jadinya selalu terima ya, sampai teman-teman bilang coba biasakan, coba juga bilang enggak, gimana caranya saya gak bisa itu bingung mbak, gimana caranya buat nolak, soalnya gak enakan. Terus kalau ada orang yang enggak ngelihatnya tuh gak enak ke saya tuh kepikiran saya punya salah apa katanya, coba kayak gitu Rasa ya ya Jadi kalau misalnya ada yang membantu ya, minta pertolongan kamu ya, berarti mereka lihat kamu ini mampu untuk bantu mereka. Tapi kan nggak selalu kamu bisa bantu. Iya. Jadi misalnya kalau ada yang minta bantuan lagi, tapi kalau kamu emang bisa dan mau, tapi kalau kamu merasa kamu nggak bisa dan capek, tidak mampu, tolak saja, tidak apa-apa. Kamu nggak punya tanggung jawab untuk membantu mereka. Mereka punya masalah sendiri, kamu juga punya masalah sendiri. Apa tolak aja gak apa-apa. Walaupun nanti kayak misalnya ini nggak usah kamu bantu, nggak apa-apa. Menolak itu nggak apa-apa. iya mbak, saya nolak ya mbak. Gini ya sekarang gini saya kan bingung banget kan, terus gimana saya kan nggak enak ya. Itu setelah saya
coba nolak, ternyata saya tetap masih kepikiran. Dari misalnya di nolak itu reaksi mereka bikin kita kepikiran. Gitu sih, lebih baik diri kamu sendiri juga ya, biar gak terbeban terus. Kita tolak aja kalau nggak bisa, kalau nggak bisa juga tolak. Misalnya abis gini kayak nitip-nitip itu kan namanya nitip ya, biasanya gitu kalau anak pondok. Berat kan Pak, Iya. mau banget. Dia mau nolak gimana? Tapi kamu kalau misalnya butuh balik minta bantuan juga kan sama mereka? Kalau saya selagi saya masih bisa sendiri, saya Enggak minta. baru kalau udah cek butuhnya banget. Apa? Terus itu bilang nggak apa-apa. Kalau masalah mereka mau marah-marah atau apa tuh terserah mereka sebenarnya. Mungkin kalau misalnya kamu ada solusi biar kamu nggak mau terus tuh kamu gimana nanti? Misalnya sikapnya kamu bagaimana nanti kalau misalnya aku ini ya sebagai teman kamu, Karin minta tolong dong belikan nasi, nanti kamu gimana? Mbak, saya masih ada urusan. Apa kayak gitu, tolak aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti saya ini marah nih, temennya marah, tolak aja, saya nggak bisa, juga nggak bisa untuk dia. Jangan jadi somebody pleaser ya. Jadi nggak apa-apa jadi orang yang don't care tuh nggak apa-apa. Apakah ada yang ingin di share lagi? Ada juga target. Saya tuh paling nggak bisa ditarget. Target. Iya. Kalau di mat ini kan ditarget Mbak. Setiap 2 minggu sekali itu tesan. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali tesan. Itu target dah. Segini, kan setoran segini kan yang Ustaz. Saya kayaknya kurang mampu. Itu saya bingung Mbak. Saya benar, saya harus belajar bagaimana. Tapi di wilayah masih ada kegiatan inilah itu Mbak. Saya kan bingung harus gimana targetnya itu. Masalah target saya bingung. Kemarin cepet keteteran gara-gara nggak lulus. Targetnya itu ngapain ya? Maksudnya tuh kayak Setoran nanti kalau selesai setoran baru tesan. susahnya itu banyak tugas jadinya ya. Iya. Tapi kalau kamu kayak gitu apa solusinya kamu biasanya? Kalau saya ikut tapi kadangnya juga mampu. Ya larinya saya jatuhnya nggak masuk kan. Buat menghindarin target itu. Mungkin biar apa ya? Butuh jadwal ya, untuk kayak menjadwalkan diri. Kayak misalnya hari ini harus ngapain, diaturlah waktunya gitu. Kalau pondok punya jadwal, kita juga harus punya jadwal untuk diri kita sendiri. Ya. Berarti jadwal buat diri kita sendiri. Iya, jadwal. Di minggu ini tugasnya apa aja nih yang harus dikumpulkan atau disetorkan. Fokus ke itu. Misalnya fokus yang pertama itu kamu apa setoran ya? Iya. Setoran dan nanti setoran ini kamu fokuskan ini dulu, nanti biar nanti di minggu minggu yang buat setoran buat tes itu kamu bisa. Jadi fokuskan setorannya kamu. Lanjut, kamu ada tugas apa lagi biasanya? Presentasi akademik itu kayak presentasinya itu kayak sini Ya, tapi sama teman-teman ya. iya. Yang bagian presentasi itu kondisikan dengan kelompok.
kelompok kan ya, kelompok kan. Kamu dengan teman-temannya kamu, jangan kamu aja yang kerjakan, pasti kamu sendiri ya. Jangan ya, kalau bisa rangkul teman-temannya buat mengerjakan bareng, karena kalau kamu sendiri yang mengerjakan pasti bakal keteteran. Kalau kamu bareng-bareng sama teman pasti cepat selesai. Terus apa lagi selanjutnya? Tapi pasti ada banyak waktu luangnya nggak di sana? Waktu luang kayak istirahatnya gitu. Nggak ada. Kalau dihitung-hitung macet. Kalau sekarang lumayan ada. Soalnya hari Kamis free. Cuman sebagian yang ada kerja. Tapi solusinya itu buat jadwal ya untuk Diri sendiri. dia untuk diri sendiri, untuk atur waktu juga ya. Kalau caranya menghilangkan rasa introvert itu gimana sih? Kalau introvert itu kan kayak apa sendiri gitu ya, juga susah untuk komunikasi sama orang lain. Sebenarnya kalau misalnya sama kayak sosialisasi ya nggak harus kayak orang lainnya sih, nggak harus kayak banyak ngomong nggak, tapi caranya ya penting aja gitu. Nggak apa-apa kok, nggak ada yang salah dengan introvert, sebenarnya nggak ada yang salah. Introvert itu nggak ada yang salah. Tapi kalau misalnya kita presentasi, apa kalau kamu presentasi juga gugup Banget. Apalagi kita sama betul. Enggak. Itu saya sampai nangis, nggak pernah saya nangis. Saya nggak tahu kenapa. Jadi bingung. Saya tuh mau isi presentasi kayak apa? bagian presentasi itu ya butuh latihan kan pastinya. Jadi saya itu sama juga, kalau awal-awal itu nggak tahu gimana caranya, apalagi di depan banyak orang tuh takut gitu kan. Tapi karena terus latihan, terus memberanikan diri di depan kelas, saya bisa akhirnya pelajari lagi dan terus. Jangan malu deh kalau introvert, enggak kan introvert ya kalau sosialisasi, tapi kalau di depan itu anggap aja kamu tuh lagi memberikan informasi kayak Sulit juga Pak buat public speaking. iya, karena public speaking orang kan beda-beda juga ya, ada yang nyampe Iya. tapi nggak apa-apa kok walaupun cuma kamu pelan-pelan, nggak harus kayak orang-orang yang nyampe. Agak ini ya, enggak ya, kalau presentasi itu belibet gitu ya Bahasanya kadang mereka tuh nggak paham maksudnya gimana gitu. ditanya-tanya. Jadinya tambah gugup. Ya, untuk itu banyak latihan aja ya untuk public speaking. Terus apa lagi? Udah ya. Saya rangkum dulu ya. Ini kan masalahnya itu malas ya, karena waktu-waktunya padat. Nah, yang kedua itu pertemanan, dimana teman-teman itu selalu kamu gak enakan sama teman-temannya. Terus yang ketiga ini target kamu gak bisa target, susah untuk mencapai targetnya. Oke. Kan tadi kalau masalah malas itu kesadaran diri ya, biar tidak malas mengerjakan aktivitas ini. Terus yang kedua itu kan pertemanannya itu kamu gak enak sama teman-temannya. Solusinya itu jangan gak enakan, harus berani menolak. Terus yang ketiga itu juga target. Nah itu karena kamu gak bisa kurang mampu untuk mencapai target, jadi maka solusinya itu buat jadwal untuk diri ya. Baik, terima kasih ya untuk pastinya hari ini. Saya menghargai apa yang sudah kamu sampaikan. Semoga dengan diskusi kita ini itu bisa menyelesaikan masalah kamu ya. Jadi kalau misalnya masalah solusi ini belum terselesaikan, boleh konseling lagi. Semangat belajar. Gak apa-apa walaupun kamu sekarang masih banyak masalahnya, tapi setelah
tetap terus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi ya.